Halo teman-teman, kembali lagi kita pada kesempatan kali ini. Kali ini kita akan membahas beberapa contoh soal P3K teknis untuk formasi operator layanan operasional. Oke, untuk teman-teman yang sedang mempersiapkan diri, ini bisa menjadi tambahan materi atau latihan dalam persiapan mengikuti seleksi P3K teknis tahap yang kedua ya. Oke, kita langsung saja membahas soalnya. Untuk soal nomor 1. Seorang operator layanan operasional menemukan bahwa server jaringan berjalan sangat lambat. Tindakan apa yang harus dilakukan untuk mengidentifikasi penyebabnya? A. Melakukan restart server. B. Mengecek penggunaan CPU dan RAM server. C. Menghubungi penyedia layanan internet. D. Memperbarui perangkat lunak server. Ataukah yang E. Memeriksa kabel jaringan. Silakan teman-teman pause video ini untuk menjawab soal nomor 1. Oke ya, soal nomor 1 jawabannya yang B ya teman-teman. Mengecek penggunaan CPU dan RAM server. Oke, selanjutnya soal nomor 2. Sistem pemantauan mendeteksi anomali dalam data yang diolah. Langkah apa yang harus diambil untuk memastikan keakuratan data? A. Mengabaikan anomali. B. Mengganti perangkat keras. C. Melakukan backup data. D. Memverifikasi sumber data. Ataukah yang E. Menyetel ulang sistem pemantauan. Oke ya, langsung kita jawab. Jawabannya yang D ya teman-teman, memverifikasi sumber data. Selanjutnya soal nomor 3. Seorang operator layanan operasional harus memastikan kelancaran operasi selama pemadaman listrik yang tidak terduga. Apa yang harus dilakukan untuk menjaga operasi tetap berjalan? A. Menggunakan generator cadangan. B. Mematikan semua perangkat. C. Meminta semua staf untuk berhenti bekerja. D. Menghubungi penyedia listrik. E. Menjalankan sistem pada mode hemat energi. Oke, jawabannya yang A ya teman-teman, menggunakan generator cadangan. Selanjutnya soal nomor 4. Sistem mengalami downtime yang tidak terduga selama jam kerja. Apa yang seharusnya dilakukan seorang operator layanan operasional untuk meminimalkan dampak pada operasi? A. Menghubungi tim teknis. B. Menginformasikan kepada manajemen. C. Mengalihkan layanan ke sistem cadangan. D. Menunggu sistem kembali normal. Ataukah yang E. Menghubungi pelanggan. Oke, kita jawab ya soal nomor 4. Jawabannya yang C ya teman-teman, mengalihkan layanan ke sistem cadangan. Selanjutnya soal nomor 5. Alat yang berfungsi untuk melubangi dokumen agar bisa dimasukkan ke dalam map Snellhecter atau Ordner dalam memproses dokumen disebut A. Perforator. B. Stapler. C. Remover. D. Staples. Atau kayak yang E. Stempel. Oke, kita jawab ya soal nomor 5. Jawabannya yang A ya teman-teman, perforator.
Oke, selanjutnya soal nomor 6. Dalam memproses dokumen, peralatan kantor yang digunakan adalah A. Kartu kendali dan daftar pengendali, B. Lembar pengantar dan lembar disposisi, C. Buku agenda dan buku ekspedisi, D. Filing kabinet dan folder, E. Perforator, stapler, dan stempel atau cap. Oke ya, soal nomor 6 kita jawab. Jawabannya yang E ya teman-teman, perforator, stapler, dan stempel atau cap. Selanjutnya soal nomor 7. Jika hendak mencari kembali dokumen tentang latihan training dengan menggunakan filing sistem subjek, maka dapat dicari dalam laci A. Personalia, B. Training, C. Latihan training, D. Pendidikan, atau E. Kepegawaian. Silakan teman-teman jawab soal nomor 7. Oke ya, langsung kita jawab ya soal nomor 7. Jawabannya yang B ya teman-teman, training. Selanjutnya soal nomor 8. Kegiatan menyatukan dokumen yang sejenis dan dibuat seperti buku dengan tujuan agar dokumen tersebut tidak mudah hilang merupakan kegiatan A. Pustaka, B. Clipping, C. Binding atau penjilid, D. Pembuatan buku, atau E. Pengarsipan. Oke ya, soal nomor 8 jawabannya yang C ya, binding atau penjilid. Selanjutnya soal nomor 9. Surat yang berisi masalah yang harus diselesaikan sesegera mungkin oleh beberapa pejabat sekaligus, maka langkah penanganan surat yang tepat adalah A. Surat diperbanyak dan diserahkan kepada pejabat terkait, B. Surat ditangani oleh pejabat tertentu dulu sampai selesai baru ditangani pejabat lain, C. Surat langsung disampaikan kepada salah satu pejabat untuk dibaca bergantian, D. Surat dikumpulkan untuk membalas bersama-sama, atau E. Surat diserahkan kepada pejabat yang berkompeten terhadap masalah tersebut. Oke. Soal nomor 9 jawabannya yang mana teman-teman? Yang E ya. Surat diserahkan kepada pejabat yang berkompeten terhadap masalah tersebut. Selanjutnya soal nomor 10. Seorang operator layanan operasional perlu memastikan bahwa sistem berjalan optimal setelah pembaruan perangkat lunak besar. Apa yang harus diperiksa terlebih dahulu? A. Kinerja CPU, B. Ketersediaan memori, C. Kondisi jaringan, D. Respons aplikasi, atau E. Kompatibilitas perangkat lunak. Oke, jawaban nomor 10 yaitu yang E ya teman-teman, kompatibilitas perangkat lunak. Selanjutnya soal nomor 11. Sebagai operator layanan operasional, pemahaman dan penerapan nilai-nilai administratif sangat penting dalam menjalankan tugas sehari-hari. Nilai administratif mencakup berbagai prinsip dan standar yang menjadi pedoman dalam mengelola dan mengorganisir berbagai aspek operasional di lingkungan kerja. Dengan menerapkan nilai-nilai administratif tersebut, dapat berkomitmen untuk mendukung terciptanya lingkungan kerja yang produktif, teratur, dan terpercaya. Sebagai operator layanan operasional, nilai-nilai ini menjadi dasar dalam setiap langkah dan keputusan yang diambil, guna mendukung tercapainya tujuan instansi secara keseluruhan. Pernyataan yang tepat mengenai nilai administratif adalah A. Nilai yang diberikan kepada pemberi arsip, B. Nilai yang dimiliki arsip dari pencipta arsip, C. Nilai penuh dalam kegiatan administratif, D. Nilai sementara pada sebuah arsip, atau E. Nilai ekonomis arsip itu sendiri.
Oke, jawaban nomor 11 yaitu yang B ya teman-teman. Nilai yang dimiliki arsip dari pencipta arsip. Selanjutnya soal nomor 12. Seorang operator layanan operasional menemukan bahwa ada banyak keluhan tentang kesalahan penagihan. Langkah yang tepat untuk menangani masalah ini adalah A. Mengabaikan keluhan dan meneruskan penagihan. B. Meninjau dan memverifikasi sistem penagihan untuk menemukan kesalahan. C. Menyuruh pelanggan untuk memeriksa laporan bank mereka sendiri. D. Menurunkan tarif layanan secara acak. Atau E. Mengirimkan permintaan maaf tanpa memperbaiki masalah. Oke, soal nomor 12 jawabannya yang B ya teman-teman. Jelas ini ya. Meninjau dan memverifikasi sistem penagihan untuk menemukan kesalahan. Selanjutnya soal nomor 13. Daftar berkas paling sedikit memuat informasi tentang hal berikut ini, kecuali ya. Ingat ada kata kecuali. A. Unit pengolah. B. Nomor berkas. C. Kode klasifikasi. D. Tujuan. E. Uraian informasi bekas. Oke ya, kita jawab. Jawabannya yang D ya teman-teman, tujuan. Selanjutnya soal nomor 14. Kegiatan menyusun kode menurut urutan abjad dari nama atau judul yang sudah diindeks disebut A. Unit. B. Mengkode. C. Mengabjad. D. Caption. E. Wilayah. Oke, soal nomor 14 kita jawab. Jawabannya yang C ya teman-teman, mengabjad. Karena kan jelas di sini ya ada urutan abjad ya. Oke, selanjutnya soal nomor 15. Sistem operasi mengalami kerusakan setelah instalasi pembaruan yang gagal. Langkah apa yang sebaiknya diambil? A. Menghubungi teknisi. B. Menghapus pembaruan. C. Melakukan sistem restore. D. Menginstal ulang sistem operasi. E. Menjalankan perangkat lunak diagnostik. Oke ya, soal nomor 15 jawabannya yang C ya teman-teman, melakukan sistem restore. Selanjutnya soal nomor 16. Prosedur pengurusan surat keluar yang benar adalah buat konsep, persetujuan konsep, agenda, ketik tanda tangan, beri cap, lipat, sampul, kirim. B. Buat konsep, agenda, ketik tanda tangan, sampul, kirim. C. Buat konsep, persetujuan konsep, agenda, ketik tanda tangan, cap, sampul, kirim. D. Buat konsep, persetujuan konsep, ketik agenda, tanda tangan, cap, sampul, kirim. E. Buat konsep dengan komputer, persetujuan, tanda tangan, cap, sampul, kirim. Oke ya, soal nomor 16 jawabannya yang A ya teman-teman. Buat konsep, persetujuan konsep, agenda, ketik, tanda tangan, beri cap, lipat, sampul, lalu kirim yang terakhir ya. Oke, selanjutnya soal nomor 17. Sistem penyimpanan dan penemuan kembali arsip berdasarkan hari, tanggal, bulan, dan tahun disebut sistem A. Alfabetik, B. Geografis, C. Numeris, D. Kronologis, atau E. Subjek. Oke ya, soal nomor 17 kita jawab. Jawabannya yang D ya, kronologis. Selanjutnya soal nomor 18. Memutar film dan video dalam kecepatan normal sekurang-kurangnya 6 bulan sekali merupakan langkah pemeliharaan dari A. Arsip rekaman gambar,
B. Arsip rekaman suara, C. Arsip miring audiovisual, D. Arsip elektronik, atau E. Arsip suara dan elektronik. Oke, jawaban nomor 18 yaitu yang C ya teman-teman. Arsip miring audio visual. Selanjutnya soal nomor 19. Bila menerapkan kearsipan sistem subjek dengan setiap laci digunakan untuk beberapa masalah utama, guide yang dibutuhkan untuk memisahkan masalah satu dengan yang lainnya ialah guide posisi. Kita langsung jawab ya, posisi yang kedua teman-teman. Untuk memisahkan masalah satu dengan yang lainnya. Selanjutnya soal nomor 20. Sekaligus soal terakhir pada video kali ini. Arsip yang disimpan dengan sistem nomor terminal digit diambil dari A. Nomor surat, B. Nomor di buku agenda, C. Nomor di buku verbal, D. Nomor di buku arsip, E. Nomor urut penyimpanan arsip. Oke ya teman-teman, kita jawab nomor 20. Jawabannya yang E ya. Nomor urut penyimpanan arsip. Oke, saya kira itu video kita terkait soal-soal P3K teknis pada formasi operator layanan operasional. Untuk persiapan seleksi P3K teknis tahap kedua pada bulan April. Saya kira itu, nantikan video-video saya berikutnya terkait dengan formasi operator layanan operasional. Sekian dan terima kasih.